tugas hari ke-13. Jadi ini tuh ngelanjutin yang kemarin, cuman kita udah pakai Multer. Bentar. Ini di halaman project terus disuruh login ya. Coba kita register dulu. Full name-nya coba gini dah. Username 1 gitu aja. Terus ini user 1. Coba kita register. Nah, oke ya. Hello user 1, terus di sini main projectnya belum ada, coba kita tambahkan user 1 project 1. Nanti kita buat 3 project buat contohnya. Deskripsinya asal gini aja, teknologinya biasa favorit saya yaitu Vue, terus TypeScript. Nah, upload image, coba kita gini, ini gambar atau kita cari mungkin di download sih. Nah, coba ini. Oke, muncul kayak gini ya. Terus kita ketika save project nanti muncul. Nah, down muncul di sini. Ini diklik detail ya, muncul kayak gini. Terus coba kita cek di database apakah ada. Usernya tadi belum ada ya. Bentar, kita harus refreshnya close terus buka lagi gini. Di sini sudah ada username 1. Ini username user 1. Coba kita di project. Nah, ini user 1 project 1. Biar nggak kelamaan, kita buatnya 2 project aja deh. User 1 project 2. Ini Angular TypeScript. Terus coba ini kok sama sih. Tadi beda ya, cuman backgroundnya sama berarti. Nah, ini oke, sekarang udah muncul ya 2. Coba sekarang kita logout terus kalau register kan muncul yang tadi. Coba kalau login kan muncul yang tadi. Coba sekarang register. Karena kemarin belum kayak gini sih. User 2 gini aja lah. Username 2 terus user coba 2 3 4. Coba sekarang register. Nah, yang kemarin kan muncul tuh project yang udah ditambahin user lain. Nah, sekarang enggak, udah ke protect. Jadi sekarang kalau misalkan ini ditambahin kayak gini, oke, sekarang kalau kita save project muncul tuh di sini muncul ya. Terus jadi yang user 1 itu nggak bisa ngakses project user 2. Begitupun juga user 2 nggak bisa ngakses project 1. Ini kan di user 2. Sekarang
Coba kita balik ke user 1. Nah, ini muncul dua project ya. User 2 itu satu project, user 1 dua project. Nah, yang tugasnya itu sekarang tuh pakai multer. Jadi ada gambarnya kayak gini. Kemarin kan belum bisa tuh pakai gambar. Sekarang udah bisa. Dan ini kayaknya maksimal 2 MB ya. Nah, jadi ada gambarnya kayak gini. Terus eh, ketika di submit pasti ada muncul tuh di sini di oh ini belum ke refresh, pantesan nggak ada. Nah, oke, kayak gini ya. Terus user satu project satu, user satu project 2 ini milik user ID 7, yaitu user ID 7 itu user satu, terus user ID 8 tuh yang user 2 yang tadi itu. Pakai contohnya user satu aja. Nah, ketika ini dihapus, bentar deh. Nah, ini tuh ketika di submit tuh muncul ya, di upload sini ada tuh gambarnya. Karena kan ini dua milik user satu dan satu milik user 2, jadi kan gambar totalnya kan ada 3 tuh. Sekarang kita coba hapus yang ini user satu project satu, kita hapus. Oke, kehapus ya. Sekarang kita cek di database user satu project satu masih ada. Kita coba close terus. Nah, harusnya ini udah hilang ya. Nah, oke, udah hilang. User satu project satunya udah kehapus. Terus habis itu di sini di upload sini tadi kan gambarnya ada 3 tuh. Sekarang cuman 2. Jadi kayak gini. Jadi begitu ini dihapus, begitu ini ditambahkan gambarnya tuh selain datanya muncul di database, gambarnya muncul di sini karena saya tuh ke database tuh cuman ngasih ke string, bentukannya tuh string gitu ya, bukan data binary, biar lebih hemat ruang. Terus sementara untuk gambarnya, nah untuk referensinya itu masuk ke sini ke folder public upload, terus ke sini. Terus kalau misalkan ini dihapus, ya udah, selain di database kehapus, di uh, di folder upload ini gambar yang projectnya dihapus ya ikut kehapus juga. Nah, kayak gitu sih. Terus mungkin uh, udah 8 menit, mungkin saya akan bahas untuk tugas-tugasnya yang utama ya. Multer ya kayaknya, ya si multer. Oke, untuk multer, untuk upload file, untuk konfigurasi file, di upload JS sih, upload JS. Nah, di sini ini nah gini aja. Saya matikan terminalnya. Nah, di upload JS ini untuk konfigurasi multernya di baris ini ya, import multer from multer ini, baris 3 ini buat import dari multernya, karena di sini di package JS-nya nah ada tuh multer di sini. Oh ya, ini saya pakai package, saya buat package sendiri ya, namanya clean orphan upload. Nah, ini tuh buat kalau misalkan database-nya kehapus, itu biar di sininya tuh biar ikutan kehapus juga gitu. Terus ya nanti mungkin ini terakhir kalau misalkan waktunya nanti sempet. Terus habis itu tadi tuh di upload JS saya percepat aja. Di sini tuh import multer from multer, terus ini ya, ini dipakai ini untuk konfigurasi multernya juga 11, baris ke 11. Terus ini di sini, terus nah juga ini buat upload multernya, buat upload gambarnya maksudnya. Habis itu
Untuk simpan file ke public upload, itu tuh ada di sini sih. Nah ini di variable const upload dir. Nah ini tuh disimpan di variable di sini ya, public uploadnya. Terus di situ eh 13 berarti ya di bagian sini juga. Nah sini. Terus untuk preview gambar saat di-upload. Jadi untuk preview ketika gini. Misal deh. Nah, ketika ini ya. Ini kan ada previewnya tuh. Previewnya itu ada di gimana ya? Bentar. Info, coba kita cari-cari dulu deh. My project kayaknya sih. Nah, di sini sih di my project coba. Nah, di sini di upload image-nya ini dipakai ya. Terus di sini juga acuk image-nya, terus nah di sini image preview. Ini tuh dipakai yang mana ini tuh kan ngarahnya kan ke JS-nya ya. Nah, kan ngarahnya kan ke sini. Jadi yang penting tuh yang di HPS tadi. Terus untuk hapus gambar dari folder. Nah, sebenarnya ini tuh tambahan aja sih, saya kerjain paling akhir. Hapus gambar tuh ada di helper. Oh, saya nggak buat helper ya. Jadi saya masukin di pack controller kayaknya. Jadi cari pack controller. Nah, ya di sini. Di bagian sini, terus untuk hapus gambar lama saat gambar diupload itu juga di bagian sini di pack controller. Nah, di baris ke-9 ini buat ngapus gambar dari folder ketika diupload ya di bagian sini. Terus ketika delete tuh hapus, ambil dulu image dari DB-nya. Banyak ada di sekitaran sini. Nah, di sini sih. Terus mungkin saya bahas yang di bagian ini ya, yang terakhir ini. Nah, ini tuh sebenarnya referensinya tuh dari sini. Coba saya saya buka GitHub saya yang mana uh, bentar. Wah, banyak banget. Ini dia. Nah, di bagian sini jadi itu saya buat package sendiri ya, clan Orphan Upload CLI yang mana tuh gini. Ketika ini diinstal, maksudnya diinstal yang di bagian sini. Ketika ini di npm install GitHub ya, GitHub ininya itu yang tadi itu yang di GitHub tuh muncul di sini di mana nih? Nah, ini di Clan Urban Upload CLI. Terus cara pakainya itu tuh di sini. Jadi misalkan bentar deh, coba kita tambahkan gambar lagi. Yang ini kan producer biar kelihatan bedanya. Tadi kan gambarnya kayaknya ada dua ya di sebagian. Ya ini ada dua. Ini saya tutup aja deh biar nggak bingung. Nah, ketika ini ditambahkan, oh bentar, ini kan belum diisi.
kok error. Coba. Padahal tadi sukses ya, bisa ya. Oh, oh pantas servernya belum jalan. Terus ini passwordnya itu user 123, terus login. Gini aja. Coba save project. Nah, oke ya, udah. Tambah lagi. Oke, sama nggak apa-apa. Ini kan sama, biar ada pembedanya. Gini. Atau ini deh, gambar dari Gemini. Ini ukurannya agak gede sih emang. Nah, oke, udah muncul ya Samsung sama Samsung 2. Begitupun di gambarnya tuh ada 4 kan. Nah, coba sekarang kita hapus. Ini kita buka halaman project. Nah, sebelumnya tuh gini, kalau misalkan ini dihapus, nggak langsung kehapus karena buat ngerjain bagian ini tuh baru semalam. Semalam sampai tadi pagi sih. Di bagian back controller, terus di bagian sini dari baris ke 9. Ya ini buat ngapusnya. Nah, sebelumnya itu belum ada ini, jadi ketika dihapus, oh ya gambarnya kehapus, cuman di sininya tuh nggak kehapus gitu. Nah, terus habis itu di sininya kehapus, cuman di sininya nggak kehapus. Ya ilah, VS Code. Nah, di bagian sininya tuh nggak kehapus meskipun di database. Jadi dari browser itu ngapus, cuman ngapus di database, di VS Code di sininya di folder uploadnya itu nggak kehapus. Sebelum saya ngerjain di back controller di bagian sini, nah setelah ngerjain di bagian sini baru deh begitu di sini dihapus, sininya keikut dihapus. Oke, sekarang maksudnya tuh gini. Misalnya ini ya Samsung sama Samsung 2. Tadi kan gambarnya ada 4 tuh. Terus kalau misalkan ini dihapus ya, terus ini di save change, ini nggak bisa tuh. Sebelumnya tuh kalau misalkan ininya tuh dihapus, ini kenapa nggak bisa? Project teknologi mungkin di bagian sini kali. 7 15 terus 7 17.
15 7 17. Bentar deh. 15 7 17 7. Di sini kok enggak kok susah ya bacanya. Oke, pokoknya tuh kalau misalkan di database-nya kehapus, terus di sini enggak kehapus, nah itu tuh pakai perintah ini ya, package JSON, yang mana tuh gini, kita bisa jalanin ini ya, clean upload tray. Jadi npm run dulu sih, npm run ya, npm run sebenarnya buat jalan ini node, terus node modul clean ya. Jadi di bagian sini node modul. Nah di sini ya buatan saya sendiri tuh di bagian mana, namanya tuh kan clean Orpan. Nah di bagian sini clean, terus ngikutin ini aja, kan udah disimpan di script sini ya. Jadi upload. Nah kalau misalkan ini aja, itu tuh kayak nyari gini, itu tuh perintahnya tuh nyari di upload sini, di bagian file upload sini yang nggak ada referensi dengan database. Nah itu tuh kehapus kayak gitu. Nah tapi kalau misalkan mau aman, mau nampilin dulu, mau nampilin dulu nggak langsung hapus, pakai dry gini. Kalau ini kita enter, nah null file ya ini. Null file kenapa? Karena ini tuh ngecek di bagian sini apakah nggak ada yang referensinya dengan database. Nah karena ini semuanya ada, ya ini null file. Tapi kalau misalkan ada, ya pasti ada berapa file gitu. Cuman kalau misalkan pakai npm run clean terus upload, nah ini tuh langsung hapus, bukan hapus semuanya, ini hapus yang di folder upload ini yang gak ada referensinya dengan database. Kalau ini kita enter, nah ini juga null file ya, karena kan semuanya ada referensi dengan database. Oke, gitu aja sih untuk tugas hari ke berapa sih, 13 ya, hari ke 13.